Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Tema kita pada hari ini adalah ketika kegagalan menyakiti hati Anda. Diambil dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-22. Amsal 15 ayat yang ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Saudara, siapa yang tidak pernah mengalami yang namanya gagal, saudara? Setiap kita pernah mengalami gagal, baik itu dalam bidang apapun. Saudara, kita harus hadapi kegagalan. Dan memang kegagalan itu sangat menyakitkan, saudara. Kadang secara fisik dan juga secara emosional. Karena orang-orang di sekitar kita kadang-kadang juga ikut menghakimi kita ketika kita gagal. Bukannya memberikan semangat, tetapi malah menghakimi. Ini yang membuat kadang-kadang kita takut sekali untuk menghadapi yang namanya kegagalan. Langkah penting pertama untuk berhasil melalui kegagalan adalah belajar tidak menjadikannya sebagai urusan pribadi. Jadi saudara sekalian, kalau ini menjadikan urusan pribadi, artinya menjadikan tekanan kepada diri kita, maka akan banyak hal-hal negatif yang muncul di dalam diri kita. Pastikan Anda mengetahui bahwa kegagalan Anda tidak akan membuat Anda menjadi orang gagal. Kita pernah mengalami gagal, tetapi bukan menjadikan stigma kita, identitas kita menjadi orang gagal selama-lamanya. Tidak, saudara sekalian, tidak demikian. Seorang penulis bernama George Bernard Shaw menegaskan, kehidupan yang dihabiskan dengan membuat kesalahan bukan saja lebih terhormat, melainkan juga lebih berguna daripada kehidupan tanpa berbuat apa-apa. Banyak orang yang takut gagal sehingga tidak berbuat apa-apa. Ini lebih bahaya. Justru lebih bagus adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berguna walaupun pernah mengalami yang namanya kegagalan. Untuk mematahkan ketakutan dan mematahkan lingkaran itu, Anda harus mau mengakui bahwa Anda akan berbuat banyak kesalahan dalam hidup. Konsekuensinya, saudara sekalian, hidup kita akan berguna bagi orang lain, maka kita harus mengakui bahwa kita akan banyak berbuat kesalahan di dalam hidup kita. Saudara, hal ini tidak menjadi masalah, saudara, sebenarnya. Bahwa apa yang sudah kita rancangkan sedemikian rupa dan akhirnya gagal, tidak menjadi masalah. Bukan menjadi dosa dan mengerikan begitu, sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita harus akui bahwa kita pernah mengalami yang namanya kegagalan itu sendiri. Jadi saudara sekalian, kita harus mulai bertindak dan tetap melakukan kesalahan. Anda memperoleh pengalaman. Saudara, kita tetap terus merencanakan sesuatu, tetap terus do something. Walaupun kita tahu mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita ulang bahkan, tetapi itu menjadikan sebuah pengalaman-pengalaman yang sangat indah. Presiden Theodore Roosevelt berkata, orang tidak pernah membuat kesalahan tidak akan membuat kemajuan. Justru pengalaman-pengalaman yang gagal itu, yang salah itu, menumpuk menjadikan kita forward, maju, saudara. Justru orang yang tidak mau mengalami kegagalan dalam hidupnya, dia tidak pernah mengalami progres dalam hidupnya. Karena kita akan belajar dari kegagalan dan kesalahan yang kita buat. Hari ini 10 gagalnya, 10 salahnya, bulan depan 9, bulan depan 8, dan seterusnya, saudara. Pasti akan mengalami progres. Tidak mungkin kita akan jatuh ke lubang yang sama, nggak mungkin, saudara. Asalkan kita punya tekad yang kuat, bahwa kita harus move forward untuk berhasil. Dan pada akhirnya pengalaman itu membawa kompetensi dan memampukan Anda membuat lebih sedikit kesalahan. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan takut gagal, jangan takut salah. Tetap kita move forward, tetap maju. Walaupun kita tahu pasti akan mengalami gagal dan salah, tetapi ketahuilah itu akan meningkatkan daya kinerja kita, kompetensi kita, bahkan juga meminimalisir kesalahan yang akan kita buat ke depannya. Saudara, Amsal menasihatkan supaya tidak gagal, gitu ya. Walaupun pasti bisa gagal, saudara, tapi setidaknya supaya tidak gagal. Apa yang dinasihatkan oleh Amsal? Sebelum bertindak,
harus ada pertimbangan. Saudara, pertimbangkanlah berbagai macam aspek ketika kita akan melakukan action, ketika kita akan melakukan mengambil keputusan. Pertimbangkan, baik itu secara ekonomi, baik itu secara sosial, pendidikan, finansial, bahkan sampai kepada sudut pandang Alkitab. Mari kita pertimbangkan baik-baik, saudara. Apa yang harus kita pertimbangkan? Sehingga ketika kita melihat permasalahan ini secara komprehensif, kita mampu memilih dan kita tahu mengapa saya harus memilih keputusan ini. Amsal menasihatkan, ketika akan bertindak, bahkan bertindak, maka kita butuh penasihat yang banyak. Penasihat yang banyak sangat kita pentingkan, kita butuhkan. Tidak segan-segan kita akan meminta nasihat kepada teman kita, sahabat kita, dan lain sebagainya. Supaya apa yang kita akan lakukan itu mendapat input yang sangat penting dan menjauhkan kita daripada kegagalan. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kegagalan menjadikan kita semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.